Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa shalli ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan untuk bisa kita berjumpa kembali. Salam dan salawat kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini adalah surat dari induk Al-Quran, Ummul Quran, yang mana bila kita dalam sholat tidak membaca Al-Fatihah, tidak sah sholatnya. Di dalam surah Al-Fatihah ini, ayat yang kesekiannya, yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Jadi setiap kita sholat, kita meminta petunjuk kepada Allah. Dalam sehari semalam 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah. Dalam sholat wajib kita meminta petunjuk kepada Allah. Belum lagi sholat-sholat sunat. Jadi kita selalu meminta kepada Allah, berilah kepadaku petunjuk, berilah kepadaku petunjuk. Jadi kalau kita memahami betul-betul sholat itu, memahami betul-betul arti dari bacaan sholat itu, salah satunya yang tadi, kita akan meresapi, memahami apa yang kita mohonkan, apa yang kita minta, apa yang kita harapkan kepada Allah dalam sholat tersebut. Salah satunya dari surah Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita meminta petunjuk kepada Allah. Apa itu petunjuk yang kita minta itu kepada Allah? Di pemahaman yang lain, banyak orang mengatakan siratal mustaqim itu seperti jembatan yang dibelah 7 yang akan dilalui oleh manusia nanti di padang mahsyar. Bila dia bisa melewati, dia berbanyak amal solehnya, ibadahnya, ketaatannya kepada Allah, maka dia akan selamat. Dia melihat jembatan Sirat itu luas, besar. Tapi bila dia amalnya sedikit, dia akan melihat Sirat itu seperti rambut di belah 7 itu, seperti mata pisau tajam. Itu pendapat dari beberapa orang. Itu adalah dalam artian sirat, siratul mustaqim. Kalau kita pelajari dari sunnah Rasulullah, kita pelajari ayat Al-Quran itu secara menyeluruh, siratul mustaqim itu yang ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.
yaitu jalan yang telah engkau beri petunjuk, bukan jalan yang engkau murkai. Berarti jalan ini telah dilalui oleh orang-orang yang terdahulu. Orang-orang telah melaksanakan petunjuk itu. Jadi Siratul Mustaqim itu jalan yang sudah dilalui oleh orang-orang terdahulu. Orang-orang yang diberi petunjuk hidayah. Bukan mereka yang kau murkai. Jadi bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Bukan jalan orang yang berbuatan zalim. Tapi jalan yang telah dilalui. Di keterangan yang lain disebutkan, yaitu orang sadikin, orang solihin, orang sahid, orang-orang yang beriman, mereka telah menjalankan, melalui jalan-jalan tersebut. Itulah yang kita minta. Jalan yang telah dilalui orang-orang yang terdahulu. Yang kita minta. Selama 17 rakaat dalam sholat. Terus kita minta. Berikan petunjuk. Berikan aku petunjuk. Berilah aku jalan lurus. Berilah aku jalan lurus. Di Al-Quran dijelaskan lagi bahwa inilah jalanku yang lurus. Di keterangannya itu adalah Al-Quran. Di Al-Quran inilah jalan yang lurus itu di Al-Quran. Kita mengamalkan Al-Quran secara kafah, menyeluruh dari segi aturan, hukumnya, segala apa yang diperintahkan Allah itu, itulah jalan yang lurus. Bila mana kita tidak menjalankan Al-Quran, mengamalkan aturan hukum yang lain, berarti kita tidak berada di jalan yang lurus. Bisa dibilang kita berada di jalan yang bengkok. Jadi jalan lurus yang kita minta itu, kita meminta bimbingan, arahan, ilmu untuk berada di jalan lurus. Yaitu kita meminta tetap berada di dalam Al-Quran, di dalam aturan hukum Al-Quran, perintah Allah, di dalam wahyu. Itulah yang kita minta sebenarnya. Tapi kita tidak menyadarinya, belum paham dan belum tahu. Jadi bila mana ada yang membaca Quran, menjelaskan Al-Quran, berarti itulah yang kita cari. Membaca Quran dan menjelaskan artinya, maknanya. Al-Quran itu kan mengatur kehidupan kita. Dari kita mulai tidur, bangun tidur, mulai bangun tidur, mulai kita beraktivitas sehari-hari, beribadah, sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya, itu telah diatur di jalan yang lurus itu, yaitu Al-Quran. Jadi kita meminta ibaratnya itu, aturlah saya itu sesuai dengan Al-Quran. Aturlah kita tetap berada pada jalan yang lurus itu, supaya jangan saya ini berbelok-belok ke kiri atau ke kanan. Tunjukin jalan lurus. Karena jalan lurus itu sudah ada di hadapan kita. Kadang kita sering membaca Quran tapi tidak membaca maknanya atau artinya. Adapun Quran di rumah kita tidak kita baca, hanya sebagai hiasan, pajangan. Nah, ini kalau orang kita Islam, kitab kita Al-Quran, kita baca ya Arabnya, berpahala, kita baca artinya, lebih bagus lagi. Jadi kita paham apa maksud Allah itu
menurunkan ayat perintah itu kepada manusia, pada kita. Contohnya seperti obat merek Cina, bertuliskan bahasa Cina. Jadi kalau kita baca aja, tentu bahasanya bahasa Cina, tidak paham dengan maksud tujuan dari keterangan obat itu kita tahu. Kita makan sekali sehari, 3 kali sehari, atau makan sekali minum. Maka dari itu diterjemahkan dalam bahasa kita. Kalau bagi orang Arab, Al-Quran itu tidak perlu terjemahan, karena itu bahasa mereka sendiri. Karena kita bukan bangsa Arab, makanya Al-Quran itu terjemahkan ke dalam bahasa kita. Maka di situ kita baca Arabnya, berpahala, berpun satu huruf, berpahala, dan kita juga baca artinya, biar kita paham. Nah, di sini kalau kita belum paham mengerti tentang jalan lurus ini atau Al-Quran ini, kita bisa belajar kepada ulama-ulama yang paham dengan Al-Quran. Banyak ulama-ulama yang tentang Al-Quran, tentang terjemahan, tentang bacaan Arab. Itu banyak ulama-ulama yang bisa menjelaskan. Maka dari itu kita mencari. Kita tidak hanya menunggu. Kita cari, kalau ada yang menyampaikan kebenaran, kita terima, kita saring. Apa benarkah ini? Sesuai dengan Al-Quran, dengan wahyu? Apakah seorang yang pandai ilmu agama itu hanya ada tujuan maksud tertentu? Makanya kita harus belajar, mencari, mentelaah. Karena kita yang disebutkan tadi sering minta untuk jalan yang lurus ini. Makanya dalam mencari jalan lurus ini kita juga berdoa kepada Allah, hendakkanlah dibukakan pintu hati kita untuk mau menerima hidayah, untuk mau menerima kebenaran. Hati kita terbuka, buka itu hati kita. Kadang ada yang ingin memberi pelajaran tentang agama Islam, tentang Quran, kita menjauh. Nantilah, masih muda. Nanti tua sajalah, nanti belajar agamanya. Mau ibadah, nanti tua aja. Nah, di situ kelemahan kita, orang umat Islam, tidak peduli kepada ajaran agamanya, ilmu agamanya sendiri. Tidak semua kita umat Islam ini yang paham dengan Islamnya. Kalau anak kita di pondok, mungkinlah paham sedikit banyaknya. Tapi kita ini tidak ada batasnya untuk menuntut ilmu, untuk belajar tentang Islam, tentang inti Islam itu, yaitu jalan yang lurus itu, yaitu Al-Quran. Maka sangat ditekankan bagi kita umat Islam untuk saling menasehati, untuk belajar Al-Quran, maknanya, artinya, tujuan untuk kita, itulah yang kita minta, jalan yang lurus. Kita sadarilah bahwa kita sholat itu yang kita minta, jalan yang lurus. Dan banyak lagi harapan-harapan lain dalam sholat itu yang kita minta. Minta ampunan, minta diberi kesehatan, kemudahan dalam mencari segala macamnya. Itulah yang kita harapkan kepada Allah. Tapi intinya itu di surah Al-Fatihah itu kita meminta, tunjukilah jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita semua mendapat petunjuk, mendapat jalan yang lurus itu.
Biarpun jalan yang lurus itu banyak rintangan, banyak cobaan yang kita lalui kalau kita sudah belajar ataupun memahami betul-betul sungguh-sungguh Al-Quran itu. Karena orang-orang terdahulu itu yang di dalam Quran itu yang disebutkan itu dalam menegakkan Islam, dalam menegakkan aturan hukum Al-Quran itu banyak cobaannya, banyak tantangannya. Maka dari itu kita terus belajar, semangat, bersabar dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita petunjuk kepada jalan lurus itu. Mudah-mudahan mendapatkan kita. Dan mudah-mudahan juga jikalau umat Islam ini paham dengan petunjuk, paham dengan jalan lurus itu, selamat dan berjaya di kemudian hari. Nah, itulah harapan kita semua untuk kedepannya Islam ini berjaya, menang dengan usaha-usaha kita terus mencari kebenaran, mencari petunjuk, mencari jalan yang lurus yang kita harap-harapkan dan kita minta-minta di dalam sholat. Jadi sekian saja pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran itu pasti akan menang dan kebatilan itu akan lenyap. Dan saya akhiri wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.